diawali dari bukunya The Use and Abuse of History. Jadi ini kritik hebat pada kehidupan bermasyarakat, termasuk beragama. Yang pertama dia kritik adalah moralitas. Ya, Nietzsche melihat, ya, setiap masyarakat dia punya horizon moral, dia punya tata krama, sistem pergaulan yang dianggap sah dan baik. Isinya bagaimana cara kita hidup, mana benar, mana salah. Kan ini yang dianggap penopangnya dunia, katanya Nietzsche. Dan yang kedua, katanya Nietzsche, sebenarnya sistem baik dan buruk itu yang menciptakan manusia. Ya boleh sebutlah sapa wis, Plato, John Locke, Hegel, Buddha, Jefferson, Yesus. Itu yang disebut oleh Nietzsche. Untuk nggak nyebut Muhammad. Kalau nyebut Muhammad bisa didemo. Ya, jadi katanya Nietzsche itu kan dari mereka, tahu konsep-konsep moral baik buruk, apakah rasional, apakah dianggap dari Tuhan. Kan kita ngertinya dari mereka. Dan mereka mengklaim baik buruk itu bukan kita yang bikin, kita cuma merumuskan, kita cuma menjelaskan, kita cuma menemukan. Dia ada secara absolut. Dia ada terus. Itu katanya mereka loh, katanya Nietzsche. Orang-orang besar itu yang ngomong ke kita, ini baik, ini buruk, itu bilangnya baik buruk itu bukan ciptaannya mereka, tapi itu memang hukum yang abadi, hukum yang absolut. Katanya Nietzsche, masa gitu? Itu janjane ya mereka sendiri yang menciptakan. Wong dari pikirannya mereka sendiri kok. Yang bikin kan mereka. Itu loh. Terus, dan ini blunder katanya Nietzsche. Kenapa blunder? Ciptaan-ciptaan orang-orang besar ini kemudian juga dianggap absolut. Pada akhirnya malah melemahkan manusia, tidak menguatkan. Jadi peradaban jadi lemah gara-gara orang-orang ini. Nah, itu katanya Nietzsche. Coba dilihat antara lain, katanya Nietzsche. Tengoklah peradaban-peradaban masa lalu. Di peradaban masa lalu itu orang menaklukkan boleh, orang pingin sukses, pingin jadi besar boleh. Bahkan kalau ada orang lemah disingkirkan itu sah-sah saja, salah dewe lemah. Zaman dulu logikanya begitu. Kamu menyebutnya kan hukum rimba. Loh, tapi naturalnya begitu katanya Nietzsche. Yang kuat menang, yang lemah kalah. Kalau nggak pingin kalah, ya jangan lemah. Kan ini hukum yang sangat sederhana. Tapi gara-gara datangnya orang-orang besar itu, hukum ini dibalik-balik. Ya termasuk biang keroknya agama itu, katanya Nietzsche. Gara-gara ini terus yang kuat gak boleh menang-menangan. Dia harus melindungi yang lemah. Jadi dibalik. Lah terus gunanya apa kita kuat? Kuat itu kan ben menang, tapi gak boleh menang loh ya. Lindungi yang lemah. Nah, kalau gitu ya gak usah kompetisi, katanya Nietzsche. Nggak natural itu. Yang natural itu ya biar aja yang kuat menang. Kalau ada yang lemah kok kalah dan dia marah-marah, ya bilangin aja, makanya jangan lemah. Kuatlah, tangguhlah. Nah, itu maunya Nietzsche. Asumsi besarnya di situ. Ya makanya tadi saya bilang ini senjata ya, makainya harus pas. Kalau ada temenmu kok kelemak-kelemek, lembek, lelet, disuruh ngapa-ngapain gak beres-beres, terus hidupnya sumpek, tinggal kita bilang salahmu dewe.
Kalau ingin sukses ya jangan pelolat-pelolet. Yang cekatan, yang tangguh biar menang. Kalau kamu males kok nilaimu wis salahmu dewe. Ya kan? Nggak usah minta syafaat dosennya, ya salahmu dewe. Oke, terus konsekuensinya apa? Model orang-orang besar yang membalik tatanan itu, ya dalam sejarahnya Nietzsche melihat contohnya Romawi sebelum Kristen dan setelah Kristen. Sebelum Kristen, Romawi kekaisarannya itu luar biasa. Alexander the Great itu menaklukkan 3/4 dunia. Begitu Kristen masuk, sudah, sayangi sesamamu. Dipukul pipi kiri, berikan pipi kanan. Kasihilah musuhmu. Lek ra sida perang. Perang mau pukul-pukulan, mau mukul, silakan. Ndak apa-apa. Ini pipi kananku, mau. Ya ndak jadi perang, ndak ada menang-menangan. Peradaban jadi jatuh. Ya kita kan nganggapnya ngalah itu bagus, tapi bagi Nietzsche ngalah itu jelek. Ngalah itu kan kamu bisa menang tapi ndak mau menang, kasihan yang mau dikalahkan. Ini ndak natural. Ketika ndak natural mengacaukan tatanan mesti. Jadi Nietzsche pinginnya mbok jangan saling merendah. Ngomong sesuai levelnya sendiri-sendiri deh. Kalau kamu tinggi ya ngomong di level tinggi. Nah, sementara orang-orang besar tadi nyuruh kita ndak di level kita. Orang-orang besar ya jadilah besar. Sementara orang-orang yang nyuruh dibalik tadi, kalau kita besar jangan membesar-besarkan diri. Rendahkanlah diri kita. Itu kan yang kita sebut bermoral. Katanya Nietzsche justru itu ndak bermoral, ndak alami. Apalagi yang dari agama, wis kita anggap itu absolut, ndak bisa diotek-otek, berani nyenggol ini, hukumannya nggak cuma dunia, sampai akhirat besok kita disiksa di neraka. Jadi moralitas agama ndak dipertanyakan lagi, karena dia dianggap dari atas itu, dari Tuhan langsung loh. Padahal katanya Nietzsche, itu yang bawakan mereka. Yang mikir kan para pembawa agama itu. Jadi ini yang jadi ciri peradaban manusia hari ini katanya Nietzsche. Konsekuensinya apa? Dunia kita defisit. Banyak itu bahasanya Nietzsche, natural leader, calon-calon pemimpin besar. Orang-orang yang mandiri, orang-orang pemberani, para inovator, mereka terbelenggu oleh sistem nilai yang menjatuhkan nilai mereka sama kayak orang banyak. Ini defisit bagi peradaban katanya Nietzsche. Moralitas itu bikin kita kecegat di kanan, kecegat di kiri. Mau gini gak boleh, mau gitu gak boleh. Oke, terus padahal semua aturan moral baik buruk itu sifatnya kan perspektif. Sesuai siapa yang merumuskan. Buktinya sistem nilai, sistem etik itu beda-beda di mana-mana. Di Barat sama di Indonesia sistemnya beda. Ya contohnya level etiket. Ya, etiket itu kan turunannya dari etika. Kalau kamu diajak ngomong sama orang tua di sana, tataplah matanya. Itu sopan. Kamu nggak sambil noleh kiri, noleh kanan, itu dianggap nggak sopan. Kebalikannya di Indonesia. Di Indonesia kalau kamu diajak ngomong sama orang tua, jangan berani-berani natap matanya. Kamu dianggap nggak sopan. Bapakmu ngomong terus kamu gini. Kayak Nusron kemarin loh, itu kan dianggap, iya kan, dia dianggap nggak sopan sama kiai kok pendelak-pendelik. Loh jangan-jangan dia terlalu lama hidup di Barat. Jadi kalau di Barat harus ditatap matanya.
Oh, kalau di Indonesia natap mata itu ndak sopan. Preman aja marah kalau ditatap matanya. Jadi beda perspektif. Di Jawa sama di Sumatera beda tata hidupnya. Jadi nilai kalau di barat ada orang pacaran terus masuk ke hotel berdua, no problem. Asal suka sama suka. Tapi di Jawa enggak. Di Indonesia enggak, itu dianggap amoral. Itu bedanya. Jadi perspektif kok. Siapa yang merumuskan, siapa yang bikin. Kalau disuguhi tamu, kalau kamu bertamu terus disuguhi di daerah tertentu, suguhannya harus habis. Minuman ini harus habis. Kalau tidak habis kamu dianggap melecehkan yang punya rumah. Tapi di daerah yang lain jangan sampai kamu habiskan minumannya. Kalau kamu habiskan, kamu dianggap apa nek basa Jawane geragas. Ndak sopan, apalagi belum dipersilahkan sudah diminum. Saya dulu waktu awal-awal di Jogja kelirunya di situ. Ternyata suguhan itu nunggu dipersilahkan dulu. Meskipun sudah di depanmu, sebelum yang punya rumah monggo diunjuk, itu jangan sekali-sekali disentuh. Dianggap ndak sopan. Tapi kalau kamu ndak paham kan pokoknya ada barangnya sikat. Yang punya rumah mau mempersilahkan, monggo, oh sudah habis. Saya pernah gitu itu. Jadi karena tradisi beda, itu perspektif. Jadi baik atau buruk perspektif. Buktinya apa? Moralitas agama. Coba dilihat kasusnya Ahok itu. Kita kan terbelah dua. Ada yang memaafkanlah moral kita, ada yang ya jangan dimaafkan dulu, jangan-jangan ada motifnya. Itu kan perspektif. Dari sudut pandang mana dulu kita melihatnya. Dan perspektif juga yang kedua, karena itu perspektif berarti apa? Benar salah itu urusannya manusia ternyata. Tidak di luar manusia. Baik buruk juga urusannya manusia. Ya terserahlah sumbernya dari mana, dari kitab suci kah, dari langit kah, dari kiai kah, tapi kan itu urusannya manusia berarti. Kalau itu manusia kan ya berarti ya sangat tergantung siapa yang ngomong, dari mana dia ngomong, sudut pandangnya apa dan seterusnya. Bahkan katanya Nietzsche, hidup ini tidak memiliki makna sebelum kita memberi makna. Nilai itu kan dari kita. Baik, buruk, benar, salah itu kan kita yang ngasih label. Ngaji ini mungkin bagi yang datang baik, bagi yang tidak suka jelek, bagi yang biasa-biasa lah nggak ada nilainya, cuek aja. Itu kan kita yang ngasih label. Faktanya mungkin hari ini suhunya sekitar 20-an derajat. Bagi sebagian ini dingin. Bagi yang lain biasa. Bagi yang lain sumuk. Bagi yang sakit ini dingin sekali. Jadi tidak ada makna itu dari kita kok. Sholat itu indah sekali rasanya. Kita yang ngasih. Wong ada yang sholat sumpek kok. Sholat lagi. Ada kan yang gitu. Baru nongkrong, rokok belum habis, adzan. Kan ada yang jadi beban, ada yang seneng, ada yang macam-macam, ternyata makna dari kita. Berarti baik buruk juga dari kita, indah dan tidak indah dari kita, benar salah juga konstruksi kita. Katanya itu berarti apa? Segalanya memang perspektif. Bahkan hal yang sama, hasilnya bisa beda-beda sesuai perspektifnya. Sama-sama lihat orang tidak pakai baju, yang sana bilang artistik, yang sana bilang menggairahkan, yang sini bilang pornografi, yang sana takbir, yang sini istighfar, yang sini tasbih subhanallah, yang sini podo.
Tergantung melihatnya dari mana. Saya tidak tahu kalau kalian lihat itu apa? Alhamdulillah, subhanallah. Apa dibaca semua? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Ya. Oke. Nah, karena perspektif berarti apa? Pasti sifatnya terbatas dan tidak lengkap. Terbatas dari mana kita melihatnya dan tidak lengkap. Wong kita sudah sadar bahwa kita itu tidak lengkap, kita itu terbatas. Sejago-jagonya kita dibatasi oleh pengalaman hidup, kedalaman analisis. Setiap orang kan levelnya beda-beda. Jadi moralitas tadi yang hari ini membelenggu kita, katanya Nietzsche, jangan percaya itu kalau ada sumber-sumber transenden. Itu bikinan orang-orang besar. Nah, karena dia bikinan orang-orang besar, sifatnya mesti perspektif. Kalau dari para filosof ya mesti moralitas pakai akal. Kalau dari para agamawan ya moralitasnya pakai kitab suci. Sesuai batas kemanusiaannya masing-masing. Berarti bikinan mereka. Nah, jadi teori selanjutnya. Jadi ini catatan bahwa horizon moral itu perspektif dan ciptaannya manusia. Terus, kalau nggak percaya kalau itu perspektif, coba ujilah. Nanti dalam pikirannya Nietzsche ada istilah genealogi moral. Genealogi itu apa? Menyingkap di balik yang kelihatan. Pasti di situ ada hasrat, ada nafsu, ada kebutuhan, ada ketakutan-ketakutan, ada harapan-harapan. Kalau kita runut ke situ, oh iya ini ternyata ya tergantung manusianya. Siapa dia? Dia punya cita-cita apa, punya ketakutan apa. Plato misalnya, dia merumuskan moralitas yang sangat rasional. Itu seolah-olah universal. Katanya Nietzsche, enggak, coba kamu kejar. Siapa Plato? Dia punya kekecewaan apa? Dia punya harapan apa? Dia punya trauma-trauma apa? Dia nafsunya apa? Kebutuhannya apa? Itulah nanti yang jadi sumber pikiran-pikirannya Plato. Sistem moral yang diusulkan oleh Plato. Kenapa dia mengusulkan idealisme? Pasti dia pernah bertarung, pernah berinteraksi dengan gagasan-gagasan yang coraknya idealis. Dia begitu mengagungkan gurunya mungkin karena dia trauma gurunya dihukum mati. Dia punya harapan ajaran gurunya lestari. Dia punya ketakutan-ketakutan bahwa sistem politik di Athena akan menghancurkan Athena itu sendiri sehingga nulis republik dan seterusnya. Pasti ketemu. Walah, Nietzsche dewe. Plato sendiri yang merumuskan. Katanya Nietzsche. Yo kalau dicek lagi Ghazali yang begitu dahsyat dengan Ihya Ulumuddinnya, kita bisa kejar kemarin di Al-Mungkin Minadz Dhalal. Perjalanan intelektualnya itu main loh dalam rumusan-rumusannya Ghazali. Tuntutan-tuntutan moralnya, bagaimana dia dari cara berpikir logis rasional kemudian geser cara berpikir sufi yang intuitif. Disiplin yang ngejar yang dibalik yang kelihatan itu namanya genealogi. Makanya ada genealogi moral. Berarti apa? Ya dirunut, ditelusuri. Dari mana kok sampai muncul pikiran semacam ini? Terus oleh karena itu katanya Nietzsche, kalau kita sudah sadar bahwa ternyata semua sistem nilai itu sifatnya tidak ada yang transenden, tidak ada yang dari luar manusia, semuanya manusia. Berarti lah ngapain kita harus ikut-ikutan orang lain? Ngapain kita bikin belenggu untuk diri kita sendiri? Kalau orang lain bisa mikir, kita juga bisa. Kalau orang lain bisa merumuskan, emangnya kita nggak bisa?
Ayo kita ciptakan sistem moral versi kita sendiri. Ngapain kita diatur-atur orang? Ngapain apel harus dibatasi sampai jam 10? Itu kan aturannya Pak RT. Kita bikin milik kita sendiri, podo-podo menungsane. Nggak mungkin gitu maunya Nietzsche. Ya konteksnya Pak RT mungkin sampai jam 10 karena dia bertanggung jawab dengan ketentraman RT-nya. Nah, kita kan punya konteks sendiri, punya perspektif sendiri. Mungkin kita punya target sendiri, Pak. Kalau cuma sampai jam 10, wah, target kita nggak terpenuhi, Pak. Itu masih pembukaan, belum isi dan penutup itu. Nah, jadi bikin sendiri. Wong itu kita sama-sama manusianya kok. Nah, dengan begitu apa? Kita bisa milih. Disitulah gunanya refleksi. Kita mikir siapa aku itu butuh apa, cita-citaku apa, aku pengen apa, dan sistem nilai yang mendukungku biar cita-citaku goal itu apa. Jadilah sosok yang mandiri sepenuhnya. Kita harus milih yang terbaik biar jadi orang besar. Biarkan prosesnya alami. Jangan mau diatur-atur, disetir-setir. Kamu punya cita-cita, jalan di situ. Jangan biarkan nasibmu di tangan orang lain. Nasibmu harus di tanganmu sendiri. Ini asumsi awalnya Nietzsche sebelum nanti melahirkan seorang Superman, manusia super. Jadi nanti karakter awalnya dia yang mampu menciptakan nilai, menciptakan tujuan untuk hidupnya sendiri, milih sendiri, nggak dipilihkan.